Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan bahas properti di Swift. Properti adalah tempat penyimpanan data di dalam struct maupun kelas. Tanpa properti, objek yang kita buat tidak memiliki informasi. Jadi memahami konsep ini adalah langkah penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Sekarang kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Sederhananya, properti adalah variabel atau konstanta di dalam struct atau kelas yang menyimpan nilai. Coba sekarang kita buat dulu struct user seperti di video sebelumnya. Caranya kita bisa tuliskan struct, kemudian nama struct-nya, user, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga properti pada struct ini. Kita buat properti nama dan umur menggunakan var, sehingga nilainya nanti bisa diubah. Kita bisa tulis var, kemudian name, lalu tipenya string, dan untuk umur, tipenya integer. Nah teman-teman, properti yang barusan kita buat disebut dengan store property, karena nilainya disimpan di dalam sebuah instance. Jadi untuk mengakses nilainya, kita perlu membuat sebuah instance dari struct user ini. Caranya kita bisa buat variabel, kita kasih nama user, kemudian kita panggil struct usernya. Kemudian kita init nilai awalnya, misalnya namanya Budi, lalu umurnya kita kasih 20, seperti ini. Lalu kita coba print nilai dari user nama dan juga user umurnya, seperti ini. Setelah itu kita coba jalankan program terlebih dahulu. Nah hasilnya sesuai dengan nilai yang kita buat saat membuat instance user. Oke, karena properti yang kita buat pada struct user menggunakan var, jadi nilainya bisa kita ubah. Misalkan umurnya kita ubah jadi 21. Kita bisa tulis umur user, kita rubah jadi 21. Seperti ini. Lalu kita coba print lagi umurnya, lalu kita jalankan. Nah, maka umur Budi sekarang menjadi 21. Ini kalau kita menggunakan var. Lalu bagaimana jika kita ingin propertinya tidak bisa dirubah? Caranya kita bisa gunakan konstanta saat membuat properti pada struct user. Sekarang kita coba ubah struct user dan kita lihat apa yang terjadi ketika sebuah properti menggunakan let. Misalnya kita menambahkan satu properti lagi namanya username, tapi kali ini kita menggunakan let. Di sini di bawah umur kita bisa tulis username pakai let, kemudian kita kasih tipenya string. Kemudian saat membuat instance-nya, kita perlu menambahkan username setelah kita menginit nilai umur. Kita bisa tulis username, lalu kita kasih misalnya Budi 123. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan dulu program kita. Oke, hasilnya masih aman. Nah, sekarang coba kita rubah username dari user Budi. Di bawah sini kita bisa tulis user.username. Kemudian dari username Budi 123 kita tulis Budi 321. Nah, di sini Swift akan menampilkan sebuah error karena username adalah constant store property. Artinya nilainya itu tidak dapat diubah sejak instance-nya dibuat. Jadi saat ini kita sudah membuat instance-nya dan nilainya sudah kita tetapkan yaitu Budi 123. Tapi di bawah sini kita mencoba mengubah username-nya. Jadi let pada property akan membuat nilai tersebut tidak bisa diubah. Lalu bagaimana jika yang kita buat konstan adalah instance-nya? Nah, mari kita coba. Ini codingan kita bisa kita hapus dulu. Lalu saat membuat instance user, kita ganti var-nya jadi let. Nah, sekarang coba kita ubah umur user Budi. Tadi, kalau kita menggunakan var saat membuat instance user, itu perubahannya bisa kita lakukan. Nah, sekarang kalau kita rubah jadi constants, lalu kita rubah umurnya jadi 21 misalnya. Nah, di sini kita akan langsung mendapatkan error dari Swift. Jadi, walaupun umur dideklarasikan sebagai var di sini, Swift tetap menolak perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena instance user disimpan di dalam konstanta, seperti ini. Nah, ketika struct disimpan sebagai konstanta, seluruh data di dalamnya menjadi immutable, jadi tidak bisa diubah. Begitu teman-teman. Sampai di sini aman?
Oke, sekarang kita juga bisa membuat default value atau nilai awal dari sebuah properti. Sekarang coba kita rubah struct user kita agar semua propertinya punya default value. Misalnya namanya kita kasih nilai awalnya guess, kemudian untuk umurnya 0, lalu username-nya kita isi dengan anonymous. Nah, karena kita sudah membuat nilai awal pada properti di struct user, maka saat kita membuat instance-nya, kita bisa tidak mengirim nilai-nilai propertinya. Nanti Swift otomatis akan menggunakan nilai default tersebut. Jadi di bawah sini misalnya kita buat instance user, lalu kita panggil struct user-nya. Seperti ini saja. Jadi ketika kita coba cetak isi propertinya, misalnya kita cetak nama user, sini kita tulis username, kemudian user.e, lalu user.username. Seperti ini, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya akan menampilkan nilai default dari struct user. Nah, pendekatan ini membantu kita mencegah data kosong dan menjaga instance tetap valid sejak dibuat. Oke, selain store property, Swift juga menyediakan yang namanya computed property. Apa itu? Ini adalah properti yang tidak menyimpan nilai, melainkan menghitung nilai setiap kali dipanggil. Misalnya kita buat sebuah properti yang akan mencetak kalimat untuk menyapa user. Misalnya di sini kita buat nama propertinya greeting, kemudian tipenya string. Nah, berbeda dengan store property, computed property ini menggunakan blok kode. Jadi di sini kita pakai kurung kurawal. Ini menandakan bahwa nilai properti akan dihitung saat diakses. Kemudian computed property ini harus mengembalikan nilai sesuai tipenya. Jadi kita perlu mengembalikan sebuah string. Misalnya teksnya kita tulis halo, saya, kemudian kita cetak variabel property name dan umur usernya seperti ini. Nah, sekarang kita coba buat lagi instance dari struct user ini. Di bawah sini kita bisa tuliskan var user, kemudian kita buat struct user, lalu namanya Budi, kemudian umurnya 21, lalu username-nya kita isi Budi123. Oke, di sini error karena di struct user kita membuat properti username menggunakan let. Jadi dia tidak bisa diinisialisasi nilai awalnya. Nah, untuk menghilangkan error ini kita perlu rubah let ini jadi var. Jadi errornya bisa hilang. Kemudian di bawah user coba kita print user greeting. Seperti ini, lalu coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah halo, saya Budi dan umur 21. Oke, sesuai dengan nilai yang sudah kita set. Sekarang coba kita ubah nilai nama dan umurnya jadi Andi. Misalnya di bawah sini kita tulis lagi username, kita ganti jadi Andi, lalu umurnya kita rubah jadi 25. Lalu di bawahnya kita print user greeting. Lalu kita jalankan. Nah, sekarang hasilnya jadi halo, saya Andi dan umur saya 25. Jadi ketika kita menggunakan computed property, Swift tidak akan mengambil nilai yang lama. Swift akan menghitung ulang dan akan menggunakan nilai-nilai yang baru. Makanya nilai greeting ikut berubah secara otomatis. Begitu teman-teman. Selanjutnya, Swift juga menyediakan yang namanya property observer untuk memantau perubahan nilai pada sebuah properti. Observer akan dijalankan otomatis setiap kali nilai propertinya berubah. Mari kita lihat contoh kodenya. Misalnya kita ingin menerapkan properti observer pada properti umur. Jadi kita ingin setiap kali nilai umur berubah, saya ingin mencetak teks umur berubah dari titik-titik ke titik-titik. Kita coba terapkan. Nah, di sini untuk merubahnya jadi property observer, kita bisa pakai kurung kurawal lagi, lalu kita pakai keyword didSet. Kemudian kurung kurawal seperti ini. Nah, ini artinya kalau nilai dari property age berubah, kita akan melakukan sesuatu di dalam didSet ini. Misalnya kita print umur berubah dari. Nah, di sini kita bisa menggunakan properti bawaan dari didSet ini, yaitu old value. Jadi dia akan menangkap nilai yang lama,
Kemudian untuk mendapatkan nilai yang baru, kita bisa cetak properti edge-nya seperti ini. Nah, sekarang untuk kodenya bisa kita hapus terlebih dahulu, kita sisakan instance usernya. Lalu coba sekarang kita ubah nilai umurnya jadi 22. Misalnya di sini kita tulis user E, lalu kita rubah jadi 22, kemudian kita jalankan kembali programnya. Nah, hasilnya akan menampilkan teks umur berubah dari 21 ke 22. Teks ini muncul karena properti umur sudah kita ubah jadi properti observer. Jadi setiap kali nilai umur berubah, teks ini akan muncul. Nah, coba kita ubah lagi umurnya jadi 23. User age jadi 23 dan kita jalankan. Nah, hasilnya akan menampilkan teks umur berubah dari 22 ke 23. Begitu teman-teman. Jadi properti observer ini tidak mengubah cara properti menyimpan nilai, tetapi memberi properti kita kemampuan untuk merespon setiap perubahan pada nilai properti. Nah, ini sering digunakan ketika kita ingin memperbarui tampilan atau memvalidasi data tanpa perlu memanggil fungsi tambahan. Selanjutnya ada yang namanya static property. Apa itu? Kita tahu bahwa store property itu hanya bisa diakses melalui instance dari sebuah struct atau kelas. Nah, dengan static property, struct atau kelas kita juga mempunyai properti bawaan sendiri. Kita coba buat, misalnya kita buat properti untuk menyimpan maksimal panjang nama. Di sini kita bisa buat lagi struct user. Lalu kita buat static property untuk panjang nama. Caranya kita bisa tambahkan keyword static, kemudian kita bisa tulis propertinya. Max name length. Seperti ini, kita beri nilai 10. Nah, sekarang tanpa perlu membuat instance dari struct ini, kita bisa langsung akses properti tersebut. Caranya tinggal kita panggil saja struct user dot max name length seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya 10. Kalau kita ingin merubah propertinya, kita bisa tulis saja max name length, kemudian kita isi nilainya 20. Terus di sini bisa kita print lagi user max name length. Kita jalankan. Oke, hasilnya jadi 20. Oke, itu dia teman-teman untuk static property. Biasanya ini kita gunakan untuk menyimpan aturan atau konfigurasi yang sama bagi seluruh instance. Misalnya batas panjang nama, jumlah maksimal login, atau pengaturan umum lain yang tidak bergantung pada satu instance tertentu. Begitu teman-teman, di video kali ini kita sudah memahami bagaimana sebuah properti bekerja di Swift, mulai dari store property, konstanta, default value, terus ada computed property, property observer, sampai static property. Nah, dengan memahami properti-properti ini, kita bisa mengelola data dalam struct dan kelas dengan lebih rapi. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.